Sekarang bagaimana dengan warga negara Indonesia yang masih dari Australia tetapi kali ini di Sydney? Kita akan bergabung dengan Bapak Heru Subolo. Beliau adalah Konsul Jenderal RI di KJRI Sydney. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Heru, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah baik, semuanya baik. Di sini walaupun sekarang mendung dan hujan, udara cukup dingin karena Australia memasuki musim dingin. Ya, selamat Idul Fitri juga Pak. Mohon maaf lahir batin tentunya juga untuk seluruh warga negara yang merayakan di sana. Terima kasih. Sama-sama minal aidin Bapak Aidin. Iya Pak, bagaimana dengan suasana Lebaran di sana di tengah pandemi seperti ini? Suasana Lebaran di Sydney relatif sepi ya, karena memang teman-teman warga Muslim Indonesia yang ada di Sydney rata-rata tinggal di rumah karena memang saat ini masih step pertama dari rangkaian pembatasan karena adanya pandemi COVID Corona di Australia. Walaupun memang sebenarnya grafiknya sudah cukup menurun, tetapi memang dihimbau untuk tetap di rumah. Iya, jika tadi kalau di Perth ini dilakukan juga pemberian bantuan sembako karena seperti kita ketahui ekonomi sekarang kondisinya juga sedang tidak baik begitu ya. Apakah di Sydney sendiri juga dilakukan hal yang sama? Betul, betul. Kita semua teman-teman di seluruh perwakilan Republik Indonesia di Australia melakukan hal yang sama. Di Sydney kami kebetulan ada 3 wilayah, yakni di New South Wales yang ada ibu kotanya Sydney, kemudian di Queensland di sebelah utara dari New South Wales dan di selatan di South Australia. Kami melakukan memberikan bantuan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang memang sangat membutuhkan. Utamanya yang kami bantu adalah para pelajar yang sedang kesulitan. Yang kedua adalah dari teman-teman yang bekerja paruh waktu atau working holiday visa yang ada di 3 wilayah tersebut. Rencananya ini akan dilakukan sampai berapa lama, sampai kapan ini Pak? Kami berharap tidak terlalu lama karena dari rekan-rekan yang kebetulan sedang kesusahan atau kesulitan saat ini sudah pelan-pelan sudah mulai banyak yang bisa bekerja kembali karena beberapa sektor ekonomi sudah dibuka sehingga mereka bisa bekerja. Rata-rata teman-teman ini paruh waktu, jadi sebagian kuliah, kemudian di sela-sela waktunya bekerja, dan juga di working holiday visa itu juga mereka berpindah-pindah bekerja, dan ketika terjadi COVID mereka tidak bisa bekerja, dan itulah yang kita bantu karena memang betul-betul mereka sangat kesulitan. Kami berharap tidak terlalu lama karena Australia grafiknya sudah menurun dan pada tahap kedua nanti minggu depan itu sudah mulai pelan-pelan ditambah sektor-sektor ekonomi yang dibuka. Seperti misalnya restoran sudah bisa menampung 20 orang, ya 10 di dalam, 10 di luar gitu. Kemudian perpustakaan, supermarket sudah lama dibuka, tapi waktu itu jam kerjanya terbatas, sekarang sudah bisa lebih luas. Kemudian sektor kesehatan, gym, kemudian tempat-tempat rekreasi ya. Di sini kebetulan banyak sekali tempat rekreasi, utamanya pantai ya. Warga negara Australia suka sekali berkerumun di pantai dan surfing, berenang dan sebagainya. Saat ini belum bisa, tetapi untuk surfing sudah bisa, seperti itu. Targetnya rencananya akan menjangkau berapa orang mahasiswa? Mahasiswa di wilayah kerja kami sekitar kurang lebih antara 6 sampai 7 ribu. Namun demikian kami melalui PPIA sudah melakukan kalkulasi dan melihat yang mana yang membutuhkan. Sepanjang pengetahuan kami tidak terlalu banyak dari wilayah kerja kami kemarin yang sudah dibantu sekitar 250 orang. 250 orang yang rencananya akan terjangkau untuk pemberian sembako itu ya Pak ya? Sudah dibantu. Tahap pertama kemarin sudah kita berikan bantuan berupa sembako. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di 3 wilayah tersebut, kita akan melihat apalagi yang perlu dibantu. Kami pada hakikatnya siap untuk melakukan dukungan bantuan dan memastikan mereka selalu aman dan cukup untuk hidup di sini. Iya, apa imbauan Bapak terhadap warga kita di Sydney terkait pandemi COVID-19 ini?
Terima kasih Mbak Tasya. Jadi yang ingin kami sampaikan himbauan kepada teman-teman mahasiswa maupun masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Sydney. Yang pertama tentunya harus mematuhi dan selalu memantau perkembangan dari kebijakan pemerintah Australia. Yang kedua, dalam situasi Lebaran kali ini, kami juga menghimbau untuk tidak mudik, dan apabila ada rencana untuk pulang ke Indonesia, bisa dipertimbangkan kembali apabila tidak cukup mendesak. Kemudian yang ketiga, bagi warga negara Indonesia yang akan pulang ke Indonesia, harap melengkapi dengan dokumen-dokumen yang cukup, ya, identitas diri, paspor, KTP, dan tentu saja adalah health certificate yang saat ini memang sangat diperlukan apabila mereka tiba di Indonesia. Kemudian yang lain tentunya kami berharap silaturahmi, ya, keakraban, persatuan, dan tentu saja selalu mempertimbangkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Jaga kebersihan, selalu cuci tangan, social distancing, dan kalau tidak mendesak, stay at home. Baik, terima kasih Pak Heru. Semoga sehat dan kita juga selalu mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Mbak Tasya. Salam untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih.